Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Hanariana Permatasari. Di video kali ini aku akan share tentang cerita aku hamil yang kedua, dimana hamil yang kedua ini jaraknya deket banget dengan kehamilan yang pertama, dengan melahirkan yang pertama. Lalu bagaimana juga proses melahirkan yang kedua, yang mana deket juga berarti dengan melahirkan yang pertama, dimana dua-duanya ini sesar. Pengen tahu kayak gimana? Yuk langsung aja. Oke, jadi setelah melahirkan anak aku yang pertama, yaitu baby Zidan dengan cara sesar, aku sudah diwanti-wanti oleh keluargaku untuk segera pasang KB IUD gitu. Karena untuk mengatur jarak kelahiran gitu kan, dimana yang pertama itu sesar, karena harus tunggu dulu benar-benar pulih kondisi rahim dan sebagainya. Dan juga mungkin karena aku banyak drama kali ya pas melahirkan baby Zidan, jadi orang tua aku tuh mikirnya melahirkan sekali aja banyak drama, ya udah nanti lagi aja diatur jaraknya kayak gitu. Tapi karena aku tuh orangnya woles banget, dan juga aku mikirnya aku ASI gitu kan, dengar-dengar kan kalau ASI tuh katanya bisa jadi KB alami juga ya. Terus juga kan banyak cara gitu selain pasang KB IUD ya, misalkan dengan cara atur tanggal kalender, terus ada juga pakai helm pengaman kayak gitu-gitu. Nah, pada suatu hari aku ngerasa mual banget di malam hari sampai aku nggak bisa tidur semalaman. Jadi sebenarnya memang beberapa hari terakhir itu aku tuh kayak makan mie gitu beberapa hari, dan aku udah mulai nggak enak perut. Mungkin aku mikirnya karena aku kebanyakan makan mie, pola makan aku yang nggak bener, jadi kena ke lambung aku, jadinya nggak nyaman dan bikin mual. Dan puncaknya tuh pas malam itu aku nggak bisa tidur semalaman. Nah, kebetulan waktu itu suami aku masih jadi ajudan, dan dia waktu malam aku nggak bisa tidur itu dia selesai tugasnya, jadi dia biasanya pulang subuh, dan malam itu aku WA-an sama suami aku cerita bahwa aku nggak bisa tidur semalaman. Nah, waktu itu tuh suami aku yang ngingetin, katanya kamu udah head belum, katanya tuh gitu. Terus aku langsung ngeh juga sih, langsung apa suami aku karena aku mual terus dia mikirnya aku telat atau gimana gitu ya. Tapi setelah diingat-ingat kayaknya aku tuh harusnya itu tuh jadwal mens aku gitu. Akhirnya oke, ya udah kita tunggu beberapa hari apakah aku telat atau enggak. Ya udah gitu, aku biasa aja gitu kan. Tapi setelah itu tuh kayak suami aku tuh jadi heboh gitu, dia tuh kayak jadi riweuh yang aduh gimana kalau hamil, aduh gimana kalau telat kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu aku masih santai, masih woles, dan aku masih yang oke, wait beberapa hari. Tapi kalau memang beberapa hari itu udah telat, ya udah aku coba mau tes pakai test pack gitu kan. Tapi semakin hari semakin ternyata aku belum dapet mens juga, semakin aku juga excited juga. Kalau aku lebih ke alhamdulillah ya, walaupun mungkin nantinya ya banyak yang khawatir atau kayak gimana juga gitu, mengingat baby Zidan kan masih bayi juga gitu kan, dan aku juga masih ada bekas sesarnya kayak gitu. Nah, ternyata setelah aku pikir oke, cukup dikatakan telat dan bisa di test pack, aku pun beli test pack dari minimarket depan kantor aku. Dan bismillah aku ambil hari yang baik ya, hari Jumat, karena waktu itu baby Zidan juga di test pack itu hari Jumat subuh. Oh ya, waktu itu pas aku test pack itu aku nggak baca dulu petunjuk penggunaannya, aku seingat aja yang waktu aku test pack baby Zidan. Jadi kalau nggak salah waktu itu baby Zidan tuh langsung sih keluar strip 2-nya tuh langsung jelas, cuman beberapa detik doang gitu, langsung jes gitu kelihatan. Pas yang kehamilan kedua ini aku test pack lagi, aku test pack ya, pas aku tempelkan ke air seni si test packnya itu, kok cuma satu strip. Itu tuh baru beberapa detik sih gitu, kok cuma satu strip. Nah, dari itu karena tadinya udah mulai excited, mulai sih ada rasa kecewanya gitu kan. Tapi ya udahlah, biasa aja karena ini nggak direncanakan juga kan gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, coba deh aku baca lagi petunjuknya. Ternyata pas dibaca petunjuknya itu kita bisa menunggu 1-3 menit gitu ya untuk melihat apakah ada strip satu lagi atau enggak. Akhirnya oke deh, aku coba taruh si test pack itu, aku mau cobain ambil yang maksimal 3 menit dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan waktu itu aku, karena aku udah mulai yang oh emang ini telat biasa sih gitu ya, terus aku mulai, terus mual aku tuh kemarin apa ya, apa aku
lambung aku memang bermasalah atau pola makan aku yang nggak bener gitu kan. Terus aku juga jarang-jarang sih telat sebanyak itu harinya gitu kan. Dan ternyata pas aku cek lagi setelah aku tunggu 3 menitan, aku coba lihat lagi speknya dan ternyata ada garis samar. Alhamdulillah ya. Dan kalau garis samar itu walaupun samar banget itu kan bisa dikatakan sudah positif gitu ya. Tapi aku waktu itu belum memberitahu siapa-siapa, baru suami aja sih. Kalau nggak salah waktu itu suami aku lagi tugas juga, jadi aku share fotonya aja ke suami dan iya masih kayak yang alhamdulillah aja sih gitu. Cuma aku kan belum ngasih tahu siapa-siapa ya. Mungkin kalau suami aku tuh udah ngasih tahu ke keluarganya, termasuk ke orang tua dan kakak-kakaknya dan juga adik-adiknya. Nah di sana tuh dia mulai panik nih, mulai yang aduh si Hana hamil lagi nih, si Hana hamil lagi. Terus dia juga kayak lagi bertugas, dia jadi nggak konsen gitu. Entah karena dia terlalu bahagia atau terlalu panik atau khawatir, entah ya, pokoknya dia sangat-sangat berekspresif lah dengan hasil itu. Kalau aku sih masih mencoba tenang ya alhamdulillah, dan aku juga mencoba memastikan beberapa hari lagi aku bakal tes pack lagi untuk meyakinkan si garisnya bisa jelas, 2 garis jelas. Dan ternyata kalau nggak salah minggu pagi sih, 2 harian ya, minggu subuh aku tes pack lagi dan alhamdulillah udah jelas banget garisnya 2. Oke, alhamdulillah aku hamil. Nah, aku masih belum memberitahu orang tua aku, tapi ternyata orang tua aku tuh tahu dari orang tuanya suami aku, dari mertua aku gitu. Terus tiba-tiba yang datang ke aku tuh kayak WA orang tua aku yang marah-marah, mama aku sih yang marah-marah, dan kayaknya ayah aku lebih marah lagi jadi dia nggak nge-WA sama sekali gitu. Jadi mama aku tuh marah-marah yang kayak makanya di KB, terus sekarang gimana, ini anak pertama masih berapa bulan, terus itu bekas jahitan gimana. Pokoknya panik deh, pokoknya panik ya. Pokoknya ke akunya tuh bikin yang gimana ya, aku kan udah yang alhamdulillah bersyukur. Terus apapun yang Allah kasih itu kan udah rezeki ya, udah qadarullah. Yang kita lakukan ya bersyukur dan berikhtiar dan menjalankan sebaik-baiknya gitu, dan juga yakin bahwa ini yang terbaik gitu kan. Tapi orang tua aku udah kayak gitu tuh tanggapannya. Aku berusaha meyakinkan orang tua aku bahwa kita juga akan berpikir ilmiah juga, maksudnya kita juga akan segera konsul ke dokter kandungan, dan kita juga mencoba positif di dokter kandungan, hasilnya semuanya baik-baik aja. Meskipun aku baru beberapa bulan yang lalu operasi sesar, dan walaupun anak aku juga masih bayi, bismillah kita bisa mengasuh dua-duanya kayak gitu. Oke, waktu suami aku lagi off duty ya, lagi bebas tugas sebagai ajudan, kita pun berikhtiar untuk mencari dokter kandungan. Waktu itu aku ambil izin aja dari kantor karena kita rencananya mau ke beberapa dokter kandungan. Kita bawa serombongan tuh sama Uwo sama Baby Zidan juga. Aku juga waktu itu sempat searching sih dokter kandungan mana aja yang kira-kira dia tuh expert masalah kehamilan pasca sesar kayak gitu-gitu. Nah, alhasil ketemulah beberapa nama dokter gitu ya. Malah ada juga dokter yang katanya 5 kali operasi sesar tuh boleh, katanya tuh gitu. Terus ada juga kita juga cari dokter yang pro melahirkan normal setelah sesar. Kita juga ikhtiar datengin ke sana. Nah, yang pertama itu kita ke salah satu rumah sakit yang masih deket rumah. Terus ternyata dokter yang pertama ini agak galak dan agak menakut-nakutin sih. Makanya di KB ya gitu sih, kayak orang tua aku gitu. Ini tuh rahim tuh tipis banget katanya. Terus ini baru dioperasi, sekarang hamil lagi ya, mau gimana? Jadi ya agak nakutin sih, bukannya nenangin ya, tapi nakutin gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku mikirnya udah kayaknya ini aku nggak akan lagi ke dokter ini gitu, karena dia agak nakut-nakutin. Dan di jalan aku sempat debat sama suami aku, karena pas konsul itu suami aku tuh malah kayak nggak mendukung aku juga sih, malah kayak yang dia tuh iya nih makanya katanya, malah ikut-ikut nyalahin. Aku heran ya gitu, padahal kan ini tanggung jawab kita berdua ya, masa dimarahin dokter tuh suami ikut marahin juga gitu, malah ngebully aku gitu kan. Nah
makanya di jalan aku tuh kayak nangis gitu. Terus akhirnya ya udah kita cari dokter yang lain. Nah, kita ke dokter yang rada di tengah-tengah Bandung gitu, di rumah sakit yang bagus banget. Katanya aku dapat kabar dari temen di rumah sakit itu tuh ada dokter yang mengatakan bisa 5 kali operasi sesar. Nah, kita berencana ke dokter tersebut, tapi ternyata dokter itu tuh kalau mau ke beliau harus bikin janji dulu. Makanya ya udah deh, kita ke dokter yang ada aja hari itu jam itu gitu. Terus kita ketemulah salah satu dokter, namanya itu dokter Irna. Nah, pas kita datengin dokter Irna, beliau itu nenangin gitu. Beliau tuh orangnya baik, lemah lembut. Terus pas diperiksa dan aku bilang aku tuh baru operasi sesar beberapa bulan yang lalu, beliau nggak apa-apa, nggak sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini tuh masalah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, paling nanti yang kedua sesar lagi ya gitu. Paling beliau cuma bilang itu aja sih. Nah, selesai dari dokter Irna, aku lumayan puas sudah konsul ke beliau karena beliau orangnya baik banget dan menenangkan. Ya, di jalan kita berunding lagi, cobain deh satu dokter lagi, dan aku memilih dokter yang dia tuh sangat pro normal banget dan pro VBAC banget. Jadi pro melahirkan normal setelah sesar. Siapa tahu walaupun aku baru beberapa bulan melahirkan sesar masih bisa normal gitu ya. Dan ternyata dokter yang ketiga ini tuh antriannya banyak banget ya. Ternyata memang beliau terkenal banget dan antriannya penuh banget, dan aku kebagian sore banget sama dokter yang ketiga ini. Jadi beliau ini sebenarnya agak kalem orangnya ya, tidak banyak basa-basi, tapi beliau itu orangnya tegas tapi baik ya, bukan yang galak atau yang nakut-nakutin. Beliau pas meriksa aku, terus aku nanya gimana dok, ini baru beberapa bulan setelah sesar, beliau juga bilang nggak apa-apa, dan beliau memang menawarkan aku untuk normal. Katanya ibu mau coba normal katanya gitu. Terus aku ya mau banget lah dok gitu ya. Terus beliau tuh kayak memotivasi gitu. Jadi beliau tuh kalem tapi baik hati banget gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir dari ketiga dokter tersebut, akhirnya kita memutuskan dokter Irna aja yang tengah-tengah, karena walaupun beliau bilang nanti yang kedua ini sesar lagi, tapi beliau orangnya baik banget dan nyaman banget. Sementara yang ketiga, yang dokter normal itu, pro normal banget itu, antriannya banyak ya, panjang. Nanti kalau konsul kasihan juga ke baby Zidan ya, harus ninggalin baby Zidannya lama gitu kan. Lagian setelah aku tanya ke beberapa teman yang kelahiran pertamanya sesar, rata-rata di yang keduanya pun sesar lagi gitu. Jadi walaupun berusaha normal, tapi kebanyakan yang keduanya tuh sesar lagi, dan memang agak beresiko sih untuk mencoba normal itu. Jadi ya udah deh, aku nggak apa-apa sesar lagi, dan aku akhirnya konsul selalu ke dokter Irna di Limijati. Oke. Nah, gimana kondisi kehamilan aku, kehamilan yang kedua aku ini? Jadi nggak ada keluhan yang berarti sih, masih mirip-mirip aja sama yang pertama. Mual-mual tuh ya pas mual-mual mau ditespek itu aja gitu kan, nggak mual-mual yang parah banget. Terus kondisi jahitan aku alhamdulillah aman. Selama perut aku melar, paling yang kerasa tuh kayak kadang gatal sama linu-linu gitu. Tapi ketika dikonsulkan ke dokter Irna, itu bisa jadi ketika rahimnya lagi berkontraksi ya, mungkin karena rahimnya juga sedang membesar juga gitu, jadi kerasa kayak gitu di jahitannya. Terus gimana juga kondisi hamil aku yang sambil mengasuh bayi juga, mungkin agak beratnya ini kali ya, karena bayi aku lagi seneng-senengnya merangkak masa-masa itu. Jadi ya ekstra aku ngejar dia kemana-mana, terus juga berusaha menggendong dia sementara perut aku juga mulai membesar. Walaupun memang dokter Irna juga menyarankan aku udah jangan gendong-gendong lagi baby Zidan sih, tapi ya susah juga ya, kasihan juga kalau nggak digendong sama ibunya. Tapi ya bismillah, alhamdulillah aman, walaupun aku kadang suka gendong-gendong baby Zidan gitu. Terus gimana melahirkan keduanya? Nah, melahirkan yang keduanya itu karena udah ada pengalaman dari yang pertama. Jadi memang yang pertama itu kan, kalau kalian tonton video aku yang pertama, memang banyak drama banget, tapi setelah dijalanin ternyata bisa juga ya, alhamdulillah gitu kan, nggak ada kesakitan yang berarti atau gimana. Tapi ternyata yang kedua ini kan nggak ada drama ya, karena aku udah siap dari awal tahu hamil juga, aku udah yang
bakal sesal lagi. Oke, gitu kan, bismillah gitu. Jadi yang kedua ini lebih tenang untuk menghadapi persalinannya, tapi ternyata operasinya itu lebih lama dan lebih mual ternyata, sampai aku muntah di ruang operasi karena lama banget. Mungkin karena harus bongkar pasang jahitan ya, karena dijahitnya tuh di luka jahitan yang sama gitu kan. Jadi proses membuka jahitan, proses keluar bayi, proses menjahit lagi tuh lama gitu. Terus setelah efek biusnya terasa, itu tuh sakitnya Masya Allah luar biasa, sampai bikin aku nangis malamnya gitu karena saking sakitnya ya. Itu sih yang aku rasakan gitu ya. Dan sekarang sekarang aku ada sesuatu ya di luka operasi aku, jadi kayak ada jerawat gitu. Jadi seminggu yang laluan gitu aku ngerasa lembab di bagian luka jahitan, dan ternyata pas ditempelin tisu itu kayak ada darah gitu. Terus aku periksa ke dokter, katanya di sana tuh ada jerawat. Jadi jerawat di luka jahitan disuntik terus dikeluarin, dan sekarang tuh harus dibersihkan rutin. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan segera pulih kembali luka operasi aku. Jadi mungkin segitu aja cerita melahirkan aku. Mungkin nanti untuk kedepannya, untuk parenting dan sebagainya, aku juga bakal share kayak gimana. Oh ya, aku sekarang juga menyusui 2 bayi. Mungkin nanti ada sesi video selanjutnya seperti apa kehidupanku sekarang. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kalian juga yang seperti aku, yang baru selesai operasi sesar, berusaha dijarakin, ternyata kebobolan, nggak sengaja hamil lagi. Ya itu rezeki ya, kita syukuri aja. Tapi insya Allah itu tidak apa-apa, dan insya Allah sehat-sehat semuanya ya. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.